Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi pada saat ini di Rabu 27 Oktober 2021. Kita bersama-sama merenungkan disiplin membaca Alkitab. Dari Matius pasal 12 ayat yang ke-7 akan menjadi bacaan kita pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami puji Engkau ya Tuhan untuk segala kasih-Mu, dan sebagai sebuah ketaatan kami kepada Tuhan, kami akan bersama-sama berada di seputar firman Tuhan untuk kami merenungkan kedekatan kami dengan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dalam membaca dan merenungkan dalam waktu teduh kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Matius pasal 12 ayat yang ke-7 firman Tuhan. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara-saudara, salah satu komunitas rohani yang sekarang yang lagi tren adalah DBR, Daily Bible Reading, yang setiap harinya mewajibkan daripada anggotanya untuk membaca Alkitab dengan metode Perjanjian Baru 3 pasal per hari dan Perjanjian Lama 5 pasal per hari. Dan tahukah Bapak Ibu saudara-saudara, tepat dalam 1 tahun dapat menyelesaikan membaca Alkitab sampai khatam atau finish. Jadi ketika kita membaca contohnya hari ini 27 Oktober dan tahun depan tepat tanggal 27 Oktober dengan metode seperti ini kita bisa menyelesaikan 1 tahun finish membaca Alkitab. Saudara-saudara, menarik untuk memperhatikan pertanyaan Tuhan Yesus, tidakkah kamu baca? Pertanyaan yang sama juga dilontarkan dalam Matius 19 dan 22. Tuhan Yesus seolah hendak menegaskan kepada para pendengarnya, baik para murid-muridnya pada saat itu dan orang Farisi, maupun orang yang mengikutinya. Bahkan sebagai umat Allah, sudah seharusnya mereka membaca seluruh isi kitab suci, namun kaum Farisi mencomot satu bagian tanpa melihat bagian yang lain. Sehingga pemahaman mereka itu tidak lengkap, tidak utuh, dan kadang mengambil kesimpulan yang keliru. Saudara-saudara, bisa jadi pun kita gelagapan jika pertanyaan yang sama diajukan kepada kita. Sudahkah saudara membaca Alkitab? Dan tanpa memahami garis besar secara keseluruhannya, kita juga bisa terjebak untuk memandang Alkitab sebagai kumpulan cerita saja yang tidak saling berhubungan dan bisa jadi memberikan pemaknaan yang keliru kepada kita. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Alkitab ini merupakan satu buku yang berbicara tentang pribadi dan karya Tuhan yang begitu agung. Sehingga saudara-saudara, mari kita meluangkan waktu untuk juga berdisiplin diri seperti teduh kita sebelumnya, untuk membiasakan diri untuk membaca daripada Alkitab. Dan bahkan secara tertib seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada DBR yang membuat daftar bacaan untuk menandai bagian yang telah dibaca, dan saya kira ini bisa menolong kita untuk bisa memberikan kesempatan dan waktu secara teratur dalam kita membaca Alkitab. Dan ini bisa menolong kita. Sekali lagi saudara-saudara, disiplin dalam membaca Alkitab akan menolong kita untuk semakin memahami dan mengerti maksud-maksud firman Tuhan. Disiplin membaca Alkitab akan memberikan gambaran yang utuh tentang Tuhan dan tentang firman Tuhan. Bisa kita pahami secara lengkap, bukan sepenggal-penggal saja, tetapi secara utuh
kita bisa memahami akan firman ini. Mari saudara-saudara, kita membiasakan diri untuk dekat dengan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita bersyukur dalam doa, kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan untuk teduh pagi kami pada saat ini, untuk menolong kami untuk semakin dekat dengan firman-Mu sebagai tuntunan yang mau mengarahkan kehidupan kami. Puji syukur untuk teduh pagi kami ini Tuhan. Berkati kami dalam kami melalui hari-hari kami selanjutnya, terlebih khusus untuk hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami. Amin. Demikian saudara-saudara waktu teduh kita pada saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.